Tadarus kita malam ini sesuai tema yang diamanahkan oleh BKM Masjid Baitur Rahman kepada kami, berjudul Menatap Masa Depan Islam. Sebuah judul yang cukup berat, apalagi harus disampaikan dalam waktu 15 menit. Sedangkan masa depan itu cukup luas. Sedangkan masa sekarang saja kita belum jelas bagaimana dengan masa depan. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang masa, tentu selalu terkait dengan 3 waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Aceh Explore. Ikuti tausiah Ramadan menjelang salat tarawih dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Aceh Explore. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah al-azizil wahhab. أنزل القرآن هدى ورحمة لأولي الألباب وجعل شهر رمضان رحمة مغفرة لمن تاب وأناب وأصلي وأسلم على سيدنا محمد من أشرف الأحساب وأحسن الأنساب وعلى آله وأصحابه خير أهل وأصحاب. Puja dan puji sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Masih diberikan umur panjang dan kesempatan memasuki malam ke-21 Ramadan. Satu fase baru dalam bulan suci yang mulia ini, yaitu fase Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari dosa-dosa dan daripada sentuhan api neraka di yaumil mahsyar kelak. Selawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarus kita malam ini sesuai tema yang diamanahkan oleh BKM Masjid Baitur Rahman kepada kami, berjudul Menatap Masa Depan Islam. Sebuah judul yang cukup berat, apalagi harus disampaikan dalam waktu 15 menit. Sedangkan masa depan itu cukup luas. Sedangkan masa sekarang saja kita belum jelas bagaimana dengan masa depan. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang masa, tentu selalu terkait dengan 3 waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu tentang masa depan tanpa menilai diri kita saat ini sudah berada pada posisi mana. Posisi kita hari ini ada di mana adalah hasil dari masa lalu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, pada masa lalu Islam ini telah berhasil menyebarkan dakwahnya ke seluruh muka bumi sampai ke negeri serambi Mekah ini. Ajaran Islam yang sempurna dibawa oleh Rasulullah bukan hanya sebagai agama, tapi juga sebuah peradaban. Sebuah peradaban, karena Al-Quran itu dengan kitab sucinya yang hidup sebagai mukjizat, dilihat oleh semua orang sampai hari kiamat. Mukjizat yang hidup dari baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, itu mengajarkan sesuatu yang dinamis, berkembang. Ilmu-ilmu, pengetahuan dan ajarannya semua adalah berbentuk mukjizat. Hari demi hari setiap dipelajari dari semua aspek akan membuat orang semakin yakin kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ajaran Islam itu sebagaimana juga dikatakan oleh orientalis barat, H.A.R. Gibb dari Inggris pada abad 20, bukan sekedar ritual ibadah biasa. Ajaran Islam, kata dia, adalah sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Itu sebabnya ketika diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang di sekitarnya dengan bahasa yang seimbang dari bahasa Al-Quran yang mengajak orang berpikir dengan logika dan berpikir dengan hati sanubarinya, agama Islam kurang dari 100 tahun tersebar di seluruh jazirah Arab. Tersebar kedua peradaban yang lebih dahulu ada di sekitarnya, peradaban Romawi dan Persia. Sehingga tidak heran kemudian Michael Hart menulis dalam buku 100 tokoh terbesar di dunia menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama
Dia katakan tidak ada orang sebagaimana Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil menyebarkan agama dan memakmurkan dunia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masa lalu kita. Lalu masa sekarang seperti apa? Seorang Ali Muntasir Al-Qattani, siapa beliau? Ilmuwan muslim terkemuka di Eropa hari ini. Ahli dalam bidang ilmu solar, matahari dan energi terbarukan. Juga sekaligus rektor pertama dan pendiri Universitas Islam Ibn Rushd di Spanyol. Setelah sekian lama Spanyol diambil alih oleh Kristen, kemudian baru hari ini ditumbuhkan kembali Universitas Islam di sana. Dalam sebuah wawancara beliau dengan tokoh-tokoh pendidikan di Barat yang non-Muslim, beliau ditanya bagaimana masa depan Islam. Beliau mengatakan Islam itu jangan kalian samakan dengan agama-agama yang lain. Islam itu sebagai din itu tidak sama dengan agama yang lain yang hanya memfokuskan antara hablum minallah, antara manusia dengan Tuhan saja. Tapi Islam datang ajarannya juga dengan hablum minan nas. Islam itu namtul hayah. Islam itu denyut nadi kehidupan. Kalau dalam hukum fikih kita diperkenalkan dengan hukum taklifi, sunnah, ya, makruh, wajib, mubah, haram. Tidak sesuatu saat pun dalam hidup kita orang yang sudah baligh dan mukallaf kecuali 5 hukum itu terkait dengan kita. Apakah kita dalam masjid, apakah kita sedang sholat, apakah nanti kita keluar masjid, apakah kita mencari nafkah dengan istri kita di rumah, dengan anak kita, dengan tetangga kita. Hukum itu selalu mengikuti denyut nadi seorang muslim. Maka kata beliau, Islam itu akan terus berjalan di muka bumi ini kemanapun orang punya pikiran dan hati nurani. Ada 2 hal yang menyebabkan Islam itu hari ini menurut beliau itu semakin punya prospek yang baik di masa yang akan datang. Yang pertama, ada satu fenomena di mana kalangan pemuda di seluruh dunia mulai gandrung kepada Islam. Mulai senang mempelajari hal-hal yang bersifat ilmu syara. Ini juga terlihat di Indonesia, semangat ghirah diniyah di tempat kita juga terlihat seperti itu dari kalangan muda. Yang kedua, bahwa hari ini kecenderungan kepada Islam itu akibat globalisasi yang tidak ada batasan-batasan sekat antar bangsa dengan bangsa yang lain menyebabkan Islam tersebar kemana-mana, ajarannya dibaca di mana-mana sehingga orang mulai tahu kebenaran Al-Quran dan Islam. Kalau dulu itu hanya ada di kalangan kaum muslimin di negara-negara muslim di kawasan Timur Tengah, hari ini Islam itu bergerak ke wilayah-wilayah yang sebelumnya adalah minoritas-minoritas muslim. Fakta mengatakan, riset daripada Pew Research Center di Amerika Serikat, sebuah badan riset yang menjadi think tank-nya kebijakan Amerika Serikat. Dia katakan dalam penelitian terakhirnya bahwa tidak ada agama di dunia hari ini yang berkembang sedemikian cepat melebihi agama Islam. Tidak ada. Bahkan diprediksi pada tahun 2070 nanti jumlah muslim yang hari ini 1,9 miliar akan menyaingi jumlah umat Kristiani yang paling besar hari ini di dunia, yaitu 2,3 miliar. Pada saatnya umat Islam, kata penelitian ini, akan menjadi umat yang dominan di muka bumi. Eropa dalam minggu ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita baca berita Al-Quran dibakar di Swedia. Sudah 1 minggu terjadi bentrok antara masyarakat muslim di sana dengan pemerintah juga, dan juga dengan orang-orang dari partai kiri yang membakar Al-Quran itu. Ada apa sebenarnya? Kebencian apa yang sedang dikampanyekan? Islamfobia di barat sana. Ternyata umat muslim ya, yang merupakan dari wilayah-wilayah yang hari ini konflik di Timur Tengah, terjadi migrasi besar-besaran ke Eropa dan ke barat hari ini, jamaah yang rahmati Allah. Wa makaru wa makarallah. Allah berfirman, orang boleh saja berencana bermacam-macam untuk menghancurkan Islam, tapi rencana Allah lah yang akan jalan.
Ketika mereka memecah dan mencabik-cabik negara Islam menjadi negara-negara kecil dengan pemerintah-pemerintah boneka, ternyata umat Islam itu justru dibuka jalannya oleh Allah berdakwah ke negeri mereka. Hari ini Islam menjadi urutan kedua terbesar agama di benua Eropa. Menjadi urutan ketiga terbesar di benua Amerika, di negara Amerika Serikat. Islamfobia menjadi satu tantangan hari ini. Kata Syekh Ali Muntasir Al-Qahtani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbalik dari data itu, sungguh prihatin kalau kita membuka data Muslim Indonesia. Data Muslim Indonesia tahun 55 sensus 99% Muslim. Sensus 95%. Sensus selanjutnya 10 tahunnya jatuh menjadi 85%. Sensus 2010 naik lagi 86,9%. Orang semua bertanya, Indonesia negara terbesar Muslim di dunia dan perkembangan masyarakatnya, pertumbuhan masyarakatnya tinggi. Tapi kenapa pertumbuhan masyarakat Muslimnya cuma 1,2%, sedangkan pertumbuhan Kristen 2,4%? Jimli As-Siddiqi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, memberi analisa. Katanya umat Islam itu punya metode yang salah dalam berdakwah. Kita semua bekerja untuk berdakwah, tapi tidak bekerja sama dalam berdakwah. Banyak organisasi-organisasi kita yang berdakwah, tapi tidak melihat bagaimana persatuan dalam dakwah ini. Banyak wilayah-wilayah dakwah itu yang tertinggalkan, yang daerah marginal, daerah kepulauan. Sayang jamaah yang dirahmati Allah, Kepri, Kepulauan Riau, itu pertumbuhan Kristennya tahun lalu 8%. 8% per tahun. Jawa Barat, mayoritas Muslim, pertumbuhan Kristennya 7%. Sumatera Barat pun demikian. Saya tidak tahu di Aceh berapa, tapi kita dikejutkan oleh beberapa kasus pemurtadan di Aceh Besar, di Langsa. Apa yang terjadi dengan data-data kita di Indonesia dan di Aceh khususnya? Sementara data dunia mengatakan sebaliknya, Islam punya prospek besar. Jamaah yang dirahmati Allah, ada masalah di kalangan kita, ada masalah di tengah-tengah kita, ada masalah dalam generasi muda kita, ataupun dalam cara berdakwah kita. Ini tentu perlu kepada evaluasi yang panjang, perlu pada pemikiran dari tokoh-tokoh untuk merumuskan bagaimana format untuk menjaga agar generasi Islam ini terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Karena bukan tidak mungkin kita akan menjadi Andalus kedua. Hari ini 812 tahun umur Banda Aceh, dan itulah umur Andalus ketika ditinggalkan oleh Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, masa depan, bagaimana masa depan Islam? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Untuk itu kita optimis, karena itu adalah pesan baginda. Tidak mungkin Islam itu akan rendah. Tapi yang jadi masalah, apakah Muslim akan tetap bertahan di satu wilayah? Apakah kita akan bertahan dan mempertahankan generasi kita tetap dalam keadaan Islam? Apakah masih ada tarawih di masjid ini 20 tahun yang akan datang? Sebanyak ini? Itu jawabannya kita yang menentukan. Oleh karena itu jamaah yang rahmati Allah, seorang orientalis, saya mengambil beberapa pandangan dari luar, karena kalau kita katakan dari dalam sendiri dianggap jampuk nanti, mengatakan diri sendiri yang hebat. Kita ingin penilaian dari orang luar. Seorang orientalis masuk Islam, lalu dia datang ke Inggris Raya, ke wilayah Inggris. Dalam satu pertemuan dengan orang-orang keturunan Arab di sana, dia katakan begini, saya tidak yakin bahwa peradaban Islam ini akan mampu mengikuti peradaban Barat dalam bidang teknologi dan beberapa bidang yang lain. Kenapa? Karena terlalu jauh lompatan yang sudah dilakukan oleh orang Barat itu dalam bidang teknologi. Kita mengejar dia ke bulan, dia sudah ke planet yang lain. Kita bicara masalah ini, dia sudah bicara yang lain. Tetapi kata orang ini, orientalis yang masuk Islam, dia katakan, saya berkeyakinan dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa satu saat nanti semua peradaban itu akan tunduk di bawah peradaban Islam.
akan tunduk di bawah peradaban Islam. Tapi dengan 3 syarat, dia bilang. Dengan 3 syarat. Pertama, ayyuhsina fahmal Islam. Orang Islam itu punya pemahaman yang baik terhadap Islam. Kita yang tidak punya pemahaman tentang ilmu syara' dan kebaikan-kebaikan daripada hikmah-hikmah syariat itu akan membenci sendiri agama sendiri. Hari ini kadang-kadang ketika kita bicarakan syariat Islam, musuh kita kawan sendiri. Musuh kita itu, kawan debat kita itu, ya orang-orang kita sendiri. Karena kenapa? Tidak memahami bagaimana hikmah agama Islam itu, kenapa datang, kenapa syariat itu disyariatkan, kenapa ini dilarang, itu disuruh dan sebagainya. Kalau itu dipahami dengan baik, sebagaimana orang-orang di benua biru itu telah memahami, maka Islam itu punya harapan besar. Syarat kedua katanya ayyuhsina tatbiqahu. Dalam mempraktekkan Islam itu kita harus perlihatkan bahwa kita ini adalah contoh yang baik. Kenapa Rasulullah dakwahnya berhasil? Karena selain ada aturan yaitu Al-Quran, dia adalah Al-Quran yang berjalan. Rasul itu adalah contoh yang hidup daripada aturan Islam. Hari ini kalau kita katakan Pancasila bagus, undang-undang bagus. Kalau ditanya mana manusia Pancasilais, tidak ada contohnya dalam kehidupan. Sehingga sulit untuk dikatakan begini kita ikut orangnya, yang begini aturannya harus ikut. Nabi Muhammad itu berhasil karena keteladanannya. Karena persamaan hukum antara semua manusia diterapkan. Karena persamaan dan perlindungan terhadap semua hak asasi manusia diterapkan. Ketika bahkan beliau membuka Mekah dalam Fathu Mekah, beliau mengatakan siapa yang masuk Islam aman. Siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Siapa yang duduk di Ka'bah aman. Pergilah kalian semua, karena kalian semua merdeka. La ikraha fid din. Coba baca ayat Al-Quran yang banyak sekali mengatakan faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kebebasan itulah yang justru kemudian membuka hati nurani orang lain, membuka akal orang lain untuk beriman kepada agama Islam. Terakhir syaratnya adalah ayyuhsina ardahu ala tarafin akhar, bahwa Islam itu kita dakwahkan kepada orang lain dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah. Kalau kita punya pemahaman yang baik, memberi contoh yang baik dalam mengamalkan agama Islam, tidak memberi contoh yang buruk sehingga orang takut kepada Islam, kemudian kita mampu menjelaskan Islam itu dengan cara yang baik, maka masa depan Islam itu akan tetap terus ada di kalangan muslimin di Indonesia, dan kita berdoa juga di seluruh dunia ini akan terus berjaya sebagaimana pesan baginda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu jualah yang memisahkan kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat kepada kita dalam rangka membuka wawasan kita dalam mendidik generasi yang akan datang, karena pendidikan itu adalah tanggung jawab semua insan, tanggung jawab semua manusia. Kafa bil mar'i isman ay yudayya man ya'ul, kata Rasulullah. Cukuplah seseorang itu punya dosa gara-gara dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Semoga ada manfaatnya kepada kami sendiri dan kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.